Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu Cuaris Channel. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tes intelijensi umum, yang insya Allah kita akan membahas mengenai tes silogisme, yang mana hari ini akan kita bahas dua komponen. Yang pertama yaitu penalaran logika deduksi, kemudian yang keduanya yaitu penalaran logika analisis. Jadi kita akan bahas dua bagian dari penalaran silogisme ini ya teman-teman. Jadi tetap pantengin kami. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, kemudian amalan-amalan kita yang mempermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah diterima oleh Allah, dan semua apa yang menjadi dosa-dosa kita semoga saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasannya berikut ini. Kita bahas soal nomor 1, yaitu penalaran logika deduksi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf ya teman-teman, karena di video sebelumnya kami mengupload tentang uraian kegiatan pelaksanaan CPNS maupun PPPK, dan baru dapat info kembali bahwasanya pendaftaran CPNS dan PPPK diundur karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk diadakannya pelaksanaan tes ASN untuk tahun 2021. Ingat, hanya diundur. Diundurnya kesempatan untuk tes ini memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin belum maksimal dalam belajarnya. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan menjaga kesehatannya, sehingga pembelajarannya akan lebih baik lagi. Kita bahas untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sheila tidak menerima buku panduan dari panitia. Kesimpulannya, A. Sheila tidak mengikuti tes TOEFL dengan panitia tersebut. B. Sheila mengikuti tes TOEFL yang berbeda. C. Panitia lupa memberikan Sheila buku panduan. D. Sheila bukan peserta tes TOEFL. E. Sheila tidak menghadiri tes TOEFL. Jadi kita bahas teman-teman. Kalau kita perhatiin, ini merupakan penalaran tidak langsung. Apa sih penalaran tidak langsung itu? Penalaran tidak langsung itu adalah ketika A merupakan subhimpunan dari B, sedangkan X bukan anggota dari B. Artinya ada kata tidak seperti itu ya, tidak atau bukan di salah satu premisnya teman-teman. Artinya kesimpulannya dapat ditarik bahwasanya X juga bukan anggota dari B, X bukan anggota dari A, ataupun kebalikannya, X bukan anggota dari B, maka kesimpulannya X bukan anggota dari A. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat premisnya. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sini peserta tes TOEFL-nya itu adalah kita simbolkan dengan A. Kemudian panitia di sini kita simbolkan dari B. Kemudian Sheila di sini X tidak menerima buku panduan dari panitia, dan di sini adalah B ya, panitianya adalah B. Artinya ketika Sheila tidak, ada kata tidak, artinya bukan. Nah ini artinya kalimat negatif ya teman-teman. Otomatis simpulannya juga pasti negatif. Jadi Sheila bukan peserta tes TOEFL. Jadi jawabannya adalah D, Sheila bukan peserta tes TOEFL. Soal nomor 2. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Kesimpulannya, A. Jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. B. Jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. C. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. D. Jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli sayur. E. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Kita bahas ya teman-teman, ini merupakan silogisme hipotesis. Jadi jika P, maka Q. Dan jika Q itu, maka R. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, Q-nya langsung dicoret ya teman-teman. Karena Q itu memiliki kalimat yang sama. Karena dua-duanya kalimatnya positif, bukan kalimat negatif, jadi hasilnya juga pasti positif. Jadi jika P, maka R. Jadi kita lihat premisnya ya teman-teman. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging.
Di sini P-nya yaitu rendang dan Q-nya adalah daging. Kemudian premis kedua, jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Nah, karena ada daging dua, artinya dagingnya dicoret ya teman-teman. Jadi tinggal kesimpulan, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Dan ini merupakan pilihan jawaban yang E. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Kita bahas soal nomor 3, yaitu penalaran logika analisis. Di sini soalnya, ibu akan membeli 5 jenis bahan makanan di pasar tradisional. Letak kios setiap penjual berurutan satu arah dimulai dari kios 1 sampai dengan kios kelima. Penjual beras memiliki alat penggilingan tepung yang bersuara keras dan bising, sehingga berada di kios paling ujung. Kios penjual ayam dan penjual buah selalu berdekatan. Penjual sayur ingin berada di urutan nomor 1. Penjual telur tidak suka mendengar suara bising. Sebagian besar pembeli sayur langsung membeli telur. Jika ibu sudah membeli telur, maka setelahnya ibu akan membeli A. Ayam, buah, dan beras. B. Sayur, buah, dan beras. C. Ayam, beras, dan sayur. D. Ayam dan buah. E. Beras dan buah. Kita bahas teman-teman dalam tabel kemungkinannya. Jadi kalau kita perhatiin tadi kalimatnya, bahwasanya penjual beras itu karena memiliki mesin penggiling dengan suara yang keras, maka diletakkan di paling ujung. Artinya pilihan jawaban yang beras paling ujung, tinggal sisa jawaban A dan B. Nah, karena setelah sebelumnya itu berarti A dan B sama-sama buah. Nah, tinggal kita cari kata kunci selanjutnya. Kalau kita perhatiin, ini ada di nomor 2-nya, kios penjual ayam dan penjual buah selalu berdekatan. Kalau kita perhatiin, berarti posisi yang selanjutnya setelah ibu membeli telur, otomatis membeli ayam. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, ayam, buah, dan beras. Soal nomor 4 dalam penalaran silogisme, teman-teman. Dalam turnamen futsal kelurahan, terdapat 4 tim yang bertanding, yaitu tim A, B, C, dan D. Setiap tim saling bertemu 1 kali. Dalam setiap pertandingan, tim yang menang, seri, dan kalah berturut-turut mendapatkan nilai 2, 1, dan 0. Hasil pertandingan menunjukkan bahwa tim A menang 2 kali dan tidak pernah kalah. Tim B menang sekali dan 2 kali seri. Tim C kalah 2 kali dan tidak pernah menang. Dan tim D tidak pernah seri. Kita bahas. Berdasarkan hasil pertandingan, pernyataan berikut ini yang benar adalah urutan juara turnamen futsal adalah A, B, C, dan D. B. Urutan juara turnamen futsal adalah A, B, D, C. C. Nilai tim B lebih rendah daripada nilai tim C. D. Tim C merupakan juara ketiga. E. Tim A merupakan juara kedua. Kita bahas. Di sini kalau kita perhatiin, karena setiap tim itu bertemunya 1 kali, jadi tabel kemungkinannya yaitu peserta dengan tim A, karena menang 2 kali dan tidak pernah kalah, jadi serinya 1 kali, otomatis poinnya 5. Menang tadi poinnya 1 kali menang poinnya 2, dan 1 kali seri nilai poinnya 1, artinya 5 mendapatkan. Tim B karena menang 1 kali dan seri 2 kali, otomatis mendapatkan poin 4. C tidak pernah menang, seri 1 kali dan kalah 2 kali, otomatis mendapatkan poin 1. Dan D, karena ini tidak pernah seri, kita anggap saja 1 kali menang dan 2 kali kalah. Jadi urutannya A, B, D, C ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin, berdasarkan jumlah nilai, jadi urutan juara dari turnamen futsal tersebut bisa dipastikan A, B, D, dan C. Kalau kita lihat opsi jawabannya, maka itu merupakan pilihan jawaban yang B, yaitu urutan juara turnamen futsal adalah A, B, D, C. Soal nomor 5 dalam pembahasan silogisme. Urutan nilai dari 5 siswa yang mengikuti seleksi Olimpiade Matematika sebagai berikut. Nilai A-nya lebih tinggi dari Indah. Nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Nilai Yana lebih rendah dari A-nya, tetapi lebih tinggi dari Indah. Dan Nana memiliki nilai yang paling tinggi.
Urutan siswa dari yang memiliki nilai terendah adalah A. Indah, Anya, Yana, Okta, dan Nana. B. Indah, Anya, Okta, Yana, dan Nana. C. Indah, Yana, Anya, Okta, dan Nana. D. Nana, Okta, Anya, Yana, dan Indah. E. Nana, Anya, Okta, Yana, dan Indah. Ingat, yang memiliki urutan nilai paling tinggi yaitu Nana. Artinya otomatis pilihan D dan E itu salah. Karena tadi nilainya urutan dari yang paling rendah ke yang tinggi ya teman-teman. Jadi kita ambil inisial dari tiap-tiap awal namanya. Jadi A-nya lebih tinggi dari Indah. A lebih besar daripada I. Nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Artinya O lebih besar dari A. Nilai Yana lebih rendah dari A-nya. Artinya A lebih besar daripada Y. Tetapi lebih tinggi dari Indah. Artinya Y lebih besar daripada I. Kemudian Nana memiliki nilai paling tinggi. Artinya diletakkan di awal ya teman-teman. Maka didapatkan urutan ini dari yang paling besar ke yang kecil ya teman-teman. Jadi Nana, Okta, Anya, Yana, dan Indah. Jadi kalau kita balik urutannya dari yang paling rendah, otomatis pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Indah, Yana, Anya, Okta, dan Nana. Kita bahas soal nomor 6. Di antara anak-anak kompleks Permata, Ashika lebih tua dari Benny dan Dina lebih muda dari Eri. Benny lebih tua dari Cece dan Ashika lebih muda dari Dina. Di antara kelima anak tersebut yang umurnya paling tua adalah A. Ashika, B. Benny, C. Cece, D. Dina, E. Eri. Kita bahas syarat batas umurnya ya teman-teman. Jadi kita prinsipnya kalau ketemu soal yang kayak ini, kita bahas pilih satu untuk menggunakan simbol lebih besar dan yang lainnya menggunakan simbol lebih kecil ya teman-teman. Jadi Ashika lebih tua dari Benny. A lebih besar ataupun lebih tua daripada B. Dina lebih muda dari Eri. Artinya D lebih kecil daripada E. Benny lebih tua daripada CC. Artinya C lebih kecil daripada B. Kemudian A lebih kecil dibanding D. Jadi Ashika lebih muda dari Dina kalau kita perhatiin. Nah, kalau kita lihat dari opsi-opsi jawaban, dari opsi-opsi ini, yang tidak ada unsur lebih kecilnya itu sebenarnya yang E, teman-teman. Kalau A-nya lebih kecil daripada D. Kemudian yang B-nya lebih kecil daripada A. Yang C lebih kecil daripada B, sedangkan D lebih kecil daripada E. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pilihan jawaban yang benar adalah yang E, yaitu Eri. Kita bahas soal terakhir dalam tes CPNS kita untuk video kali ini. Seleksi awal untuk posisi pegawai Bank Indonesia periode 1 Januari 2016 menetapkan syarat pelamar adalah sarjana dengan umur di bawah 26 tahun. Sarjana B lahir tahun 1989 dan umur C lebih muda 1 tahun daripada B. Sarjana D lebih muda daripada C dan diwisuda tahun 2013 tepat waktu. Kemudian sarjana E umurnya 6 bulan lebih muda dari D. Sarjana A meraih gelar diploma tahun 2013 tahun sebelum wisuda sarjana. Berdasarkan informasi di atas, pelamar yang pasti lolos seleksi awal adalah A dan D, B, A dan E, C, B dan C, D, A, D dan E, A, B dan E. Kita bahas teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin tadi syarat batas umurnya itu tidak boleh di atas 26 tahun ke atas. Artinya harus 25 tahun ke bawah. Ingat, tidak boleh di atas ataupun harus di bawah 26 tahun. Artinya 26 tahun juga tidak boleh. Sarjana B lahirnya tahun 1989. Artinya umurnya ketika tahun 2016 yaitu 27 tahun ya teman-teman. Artinya otomatis pilihan jawaban yang ada B-nya salah. Umur C lebih muda 1 tahun, 26 tahun. Tetap tadi harus di bawah 26 tahun. Artinya yang C juga salah. Sarjana D lebih muda dari C dan diwisuda tahun 2013, tepat waktu. Nah, karena unsurnya tadi lebih muda, langsung saja kita ambil positifnya, artinya usianya yang D adalah 25 tahun.
sarjana E umurnya 6 bulan lebih muda dari D, maka otomatis 24 tahunan gitu ya. Kemudian sarjana A meraih gelar diploma tahun 2012 setahun sebelum wisuda sarjana. Artinya ketika setahun sebelumnya, ketika umur C tadi 26 tahun dan wisuda tepat waktunya yang D 25 tahun, artinya umur A ini antara 24 sampai 25 tahun ya teman-teman. Jadi pelamar yang otomatis lolos yaitu yang D, A, D, dan E. Demikian pembahasan kita untuk video kali ini ya teman-teman. Kami harap teman-teman sekalian tetap jaga semangat perjuangan untuk menjadi anggota ASN ya tahun ini. Terus belajar dengan bijak untuk memilih materi-materi yang baik dan sumber-sumber yang baik yang mampu meningkatkan taraf keilmuan teman-teman. Tidak hanya menyajikan soal-soal, tetapi mampu memberikan pengertian yang baik untuk teman-teman mudah memahami setiap persoalan yang dapat mengantarkan teman-teman untuk menjadi anggota ASN tahun 2021 ini ya teman-teman. Jadi kami harapkan untuk selalu jaga kesehatan, jaga semangat perjuangannya, motivasi belajar yang ditingkatkan, kemudian tidak lupa yaitu senantiasa beribadah sebaik-baiknya dan berdoa ya teman-teman. Kami di sini akan senantiasa mendoakan agar teman-teman dipermudah dan diperlancar untuk menjadi anggota ASN tahun 2021. Tetap semangat walaupun sempat diundur tesnya, dan mungkin ada yang berpikiran bahwasanya tesnya belum jelas dan ini merupakan bagian dari ujiannya teman-teman. Tetap semangat, ingat ketika Anda menyerah hari ini, bisa jadi semua orang yang ada di belakang Anda itu menyerah. Ketika Anda tidak memberikan kesempatan diri Anda untuk bangkit, itulah yang akan menjadi kerugian bagi teman-teman sekalian. Saya Ruli Gusmanto, itu Aris Channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.